Beberapa orang Quraisy berhasil menyusulku, lalu aku berkata pada mereka, aku berikan emasku semua dalam jumlah beberapa ukiah, semuanya yang aku miliki. Apakah kalian membiarkan pergi? Maka mereka menerimanya. Aku pun berkata, galilah di bawah undakan pintu rumahku. Niscaya kalian akan menemukannya dan ambillah dari fulana 2 bullah. Ada lagi harta saya sama seorang wanita Mekah namanya Fulana, ambillah dari dia juga masih ada sisa emasnya. Maka mereka pun membiarkanku pergi. Aku berjalan sampai aku berhasil menyusul Nabi SAW pada saat beliau berada di Kuba. Ketika beliau melihatku, maka beliau mengatakan, wahai Abu Yahya, sungguh jual beli yang menguntungkan. Beliau mengulanginya sampai 3 kali, maka aku berkata, tidak ada yang mengabarkan hal itu kepadamu selain Jibril. Demi Allah, dunia ini jadi kecil setelah kita melihat bagaimana pengorbanan Suhaib. Ini kata penulis tentunya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana ya salah satu manaqib atau kelebihan beliau selain 10 orang yang pertama masuk Islam, dan yang kedua adalah memiliki atau pemilik surah Al-Baqarah yang Allah puji secara khusus dari langit karena perilakunya tadi. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ketiga, menghadiri semua peperangan Nabi Muhammad SAW. Tidak tertinggal satupun peperangan Nabi kecuali beliau ikut. Dan ini sebuah fadilah tersendiri. Ini kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 52. Suhaib termasuk sahabat besar yang hadir dalam perang Badar. Dan orang perang Badar punya fadilah. Ya, punya fadilah sendiri. Yang hadir Badar berarti dia sudah, apapun yang dikerjakan setelah itu dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana ayat tadi saya sudah bacakan. Suhaib berkata tentang dirinya, tidaklah Rasulullah SAW terjun ke dalam sebuah peperangan pun kecuali aku ikut bersama beliau. Tidaklah ada berita peristiwa baiat pun kecuali aku hadir. Tidaklah ada sebuah pasukan pun yang dikirim oleh Rasulullah SAW kecuali aku ikut bersamanya. Tidaklah ada satu peperangan pun yang diikuti oleh Rasulullah SAW di awal dan di akhir masa kecuali aku ada di sana, di kanan atau di kiri beliau. Mereka musuh ya tidak takut di depan kecuali di depan mereka kecuali aku di depan mereka, dan mereka tidak takut di belakang kecuali aku ada di belakang mereka. Aku tidak pernah menjadikan Rasulullah SAW ada di antara aku dengan musuh sampai beliau wafat. Dan ini dinukil dalam Sifatus Safwa, dalam sebuah buku yang masyhur tentang para sahabat. Jadi maksudnya kalau misalnya peperangan Nabi SAW suruh peperangan apapun itu, pasti saya yang selalu hadir di situ bersama beliau, ataupun pasukan yang diutus dan beliau tidak sempat hadir. Tetap saya selalu ada. Dan tidak ada tempat di mana musuh khawatir diserang dari belakang kecuali saya sudah ada di belakang mereka. Tidak ada musuh yang khawatir diserang dari depan kecuali aku ada di depannya. Jadi selalu beliau menceritakan bahwasanya saya tidak pernah luput. Tidak ada sifat pengecut dalam peperangan-peperangan. Makanya kelebihan yang disebutkan oleh para ulama diantaranya untuk Suhaib adalah orang yang menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Yang keempat, beliau mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW, dan ini ada kisah sendiri tentunya, disebutkan juga sama di halaman 52 dan 53. Saya akan bacakan. Kedudukan Suhaib radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah SAW semakin meningkat. Dia selalu berada di sisi Rasulullah SAW, tidak tertinggal dari beliau sama sekali. Setiap hari Nabi jalan kemana pasti Suhaib ada, keluar kemana pasti Suhaib ada. Bahkan Suhaib kalau mau menggambarkan kepada kita tentang warna baju Nabi, cara jalannya, cara ngomongnya, atau siapa yang dia temuin, maka dia bisa menceritakan semuanya. Dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Dan Suhaib termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ya. Ada sebuah kisah di sini yang unik ya. Kisahnya dinukil di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2504 dan juga Nasai dalam nomor 172. Kisah tentang seorang figur nomor 1 sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini pernah melewati beberapa orang sahabat, dan sahabat-sahabat ini adalah diantaranya Suhaib, Salman, Bilal, gitu kan. 3 orang sahabat ini lagi duduk, kemudian mereka berbicara satu sama yang lain tentang Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan nih, kalau nanti ketemu di kancah peperangan, ya, kita akan bunuh dia. Salah satunya dari 3 sahabat ini, Suhaib, Bilal, dan juga ya Salman bersepakat kalau kita temui Abu Sufyan, karena dia menjadi motor ya kan peperangan, termasuk perang Badar, dia mengirim surat ke Mekah sampai keluarlah 1000 orang pasukan, ya orang-orang Quraisy dari Mekah. Kemudian di perang Uhud dia juga menjadi motornya, ya pendamping Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Setelah Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal meninggal dunia, maka Abu Sufyan yang menggantikan posisi di Mekah. Kemudian Abu Sufyan lah menjadi motor juga dan pemimpin perang Ahzab, gitu kan, yang akan menyerang Madinah. Maka 3 orang sahabat ini sepakat. Tentu Abu Sufyan nanti radhiyallahu anhu masuk Islam setelah masuk kota Mekah, tapi ini di masa sebelum masuk Islamnya. Setelah perang Ahzab, Abu Sufyan berhasil memimpin 10.000 pasukan kuda menuju ke Madinah. Dan pasukan kuda ini teman-teman seperti tank kalau kita sekarang. Jadi dari kepala prajurit yang ada di atasnya sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Dan kalau dia menyerang, kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang, dan kalau dipukul pun dengan pedang, kadang-kadang mental karena baju besinya ada, gitu kan. Jadi kuat sekali kalau pasukan. Dan ini 10.000 pasukan kuda. Makanya waktu itu Nabi SAW buat parit. Karena kalau menghadapinya, pasukan Islam waktu itu yang siap 200 pasukan kuda saja. Dan ditambah dengan 700 personil yang lainnya yang siap dengan jalan kaki. Jadi 1.000 melawan 10.000. Dan ini semua pasukan kuda. Maka muncullah ide untuk membuat parit. Siapa yang lolos maka bertempur dengan kaum muslimin, yang tidak gitu. Ya, strategi perang.
Tapi di sini kita lihat luar biasa. Maka 3 orang sahabat ini sepakat mengatakan, nih setelah ini sudah bubar nih pasukan Abu Sufyan, gitu kan? Sudah hancurkan semua pasukan oleh Allah SWT dengan angin yang sangat besar, badai. Hancurlah pasukan Quraisy ini dan pasukan Ahzab namanya, jamak daripada Hizib. Surah Ahzab nomor 33 menceritakan masalah itu. Maka 3 orang sahabat ini, sekali lagi Salman, Bilal, dan Suhaib sepakat, nanti setelah ini kalau ada pertemuan dengan Abu Sufyan kita bunuh nih, gitu kan? Abu Sufyan ini pimpinan Quraisy tapi jahat, gitu kan? Kata mereka. Abu Bakar lewat, Abu Bakar sempat mengatakan, apakah kalian berkata kata-kata itu kepada pemimpin Quraisy? Maksudnya kenapa harus katakan Abu Sufyan begini dan begitu? Abu Bakar sempat kesannya kayak membela Abu Sufyan gitu. Padahal Abu Sufyan dalam kondisi kafir pada saat itu ya. Artinya Abu Bakar maunya kalau nanti ketemulah gitu ya, berperang. Tapi sekarang kalian mau caci maki orang walaupun dalam keadaan kafir, tidak layak lah gitu. Maka ketiganya pun diam waktu Abu Bakar mengatakan begitu. Lalu Abu Bakar menuju ke Nabi SAW. Nabi SAW dapat wahyu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau ucapkan kepada mereka bertiga tuh? Tadi Salman, Bilal, dan juga Suhaib. Apa yang kau ucapkan pada mereka bertiga? Sampai turun wahyu menegur nih. Apa yang kau ucapkan? Ya Rasulullah, saya hanya menegur mereka karena mereka membicarakan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, kembalilah. Karena kalau kau telah membuat ketiganya murka, Allah murka padamu. Ini luar biasa. Abu Bakar dikatakan begitu. Kalau kau telah membuat mereka bertiga murka, Allah murka padamu. Kembali minta maaf ke sana. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Salman, Bilal, dan Suhaib salah satunya radhiyallahu anhu ajma'in. Wahai teman-temanku, apakah kalian marah gara-gara saya tadi sebutin kalimat itu? Maka kata mereka, tidak, kami ridho kepadamu. Maka kata Abu Bakar, jazakumullahu khairan, terima kasih semuanya. Lalu Abu Bakar pun kembali kepada Nabi SAW, lalu Nabi senyum, mengatakan kau telah berhasil wahai Abu Bakar. Artinya kalau tidak, bisa murkanya Allah datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik umat ini, gitu kan? Berarti kedudukan 3 sahabat ini bukan main-main ini juga, gitu kan? Punya kedudukan yang salah satunya adalah Suhaib. Dan ini diberikan judul oleh penulis buku tentang masalah kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang kelima teman-teman sekalian adalah beliau menjadi penasihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini juga termasuk kedudukan yang luar biasa karena Abu Bakar adalah orang yang sangat soleh dan waktu itu Abu Bakar mengangkat 2 orang yang sangat dekat dengannya untuk menjadi penasihat. Ya. Penasihat artinya apa? Setiap kalau mau mengerjakan satu perbuatan pasti diminta sarannya atau kadang-kadang sarannya dijalankan oleh pemimpin. Suhaib penasihat Abu Bakar dan keputusan Abu Bakar berarti berhubungan sekali dengan keputusan Suhaib. Makanya sebuah kedudukan dan Abu Bakar menjadikan radhiyallahu anhu Umar dan Suhaib dua-duanya sebagai penasihat yang selalu diminta pendapatnya dalam setiap kasus. Artinya setiap kegiatan Abu Bakar Suhaib mendapatkan pahalanya karena dia jadi penasihat. Ini juga sebuah fadilah tersendiri. Kemudian yang keenam adalah beliau juga menjadi penasihat Umar bin Khattab dan sempat ditunjuk menjadi imam sholat sampai 6 orang sahabat ahli syura memutuskan siapa khalifah. Suhaib juga mensolati jenazah Umar sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketujuh teman-teman, Suhaib hidup di zaman fitnah. Jadi sampai di zaman Uthman bin Affan dan terjadinya fitnah terbunuhnya Uthman, sampai di zaman Ali ya, terjadinya fitnah perang dengan Aisyah radhiyallahu anha, perang Jamal dengan Muawiyah dengan perang Siffin, Suhaib masih ada. Tetapi ada beberapa sahabat itu yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim akan terjadi fitnah. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kalian, maka patahkanlah pedang-pedang kalian, gitu kan? Dan duduklah di rumah-rumah kalian. Jangan ikut-ikutan. Dan Suhaib disebutkan oleh para ulama termasuk salah satu sahabat yang berlepas diri dari semua fitnah itu. Beliau tidak mengikut-ikutan dan ini dimasukkan dalam manaqibnya. Kelebihan beliau radhiyallahu anhu di mana beliau sama sekali tidak ikut-ikutan dalam masalah fitnah yang sedang terjadi. Kemudian juga dimasukkan yang ke-8 adalah kelebihan beliau radhiyallahu anhu, beliau faqih dan sangat jujur, ya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu bertanya sambil berkata kepadanya, kalau bukan karena 3 hal aku akan menjadikanmu sebagai orang terpercaya tadi, maka dia menjawab dengan fikih. Dia menjawab dengan ilmu, bukan menjawab asal kosong. Kenapa kamu menggunakan julukan kunyah Abu Yahya sementara kau belum punya anak? Tadi sudah jelas dia jawab, karena Rasulullah SAW memberikan kepada saya. Hukumnya berbeda. Jadi kan ini tidak ada kedustaan. Kenapa kau mengaku orang Arab? Saya dari suku Namir. Nah, Namir ini adalah suku dari Arab. Ayahnya dari Namir dan suku Namr dan juga ibunya dari Bani Tamim. Maka saya tidak dusta. Dan masalah pemborosan saya sudah katakan tadi hadisnya. Saya mendengarkan Nabi SAW sesungguhnya orang terbaik kalian adalah yang suka memberikan makan dan menjawab salam. Maka setelah itu Umar pun menuduhkan dia sebagai orang yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yang 9 adalah ia meriwayatkan 307 hadis. Di antaranya hadis tadi yang saya sudah sebutkan di awal-awal bahasan kita tentang masalah ajaban di amri mukmin. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dan memang Suhaib ar-Rumi tidak seperti biasa sahabat-sahabat yang akan panjang kita bahas karena tidak banyak dinukil tentang beliau dan kita akan membuka pertanyaan pada mulai jam 11 siang ini sampai insya Allah menjelang duhur kalau masih ada yang mau bertanya.
karena saya juga kebetulan pada siang ini ada janjian harus saya selesaikan setelah pas salat duhur langsung, maka saya akan tutup dengan berpisahnya kita dengan Suhaib radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang mulia. Suhaib ini meninggal dunia dalam kondisi biasa saja, tidak meninggal dalam kancah peperangan mati syahid. Dikatakan oleh penulis Suhaib radhiyallahu anhu terus menjalani hidupnya dengan jihad dan amal saleh. Dia berjihad dengan harta dan jiwanya demi mendapatkan ridha Allah sampai usianya mencapai 70 tahun. Jadi sampai umur 70 tahun, Suhaib radhiyallahu anhu melihat bahwa Allah Ta'ala telah memuliakan bala tentaranya, memberikan kemenangan kepada agamanya, menyempurnakan nikmatnya atas orang-orang beriman, benteng-benteng kekufuran dan kemaksiatan di negeri Romawi dan Persia telah hancur, dan kalimat tauhid dengan menggema di seluruh penjuru bumi. Suhaib radhiyallahu anhu merasakan ketentraman yang bersemayam kuat dalam jiwanya, kemenangan dan kemuliaan kaum muslimin yang membahagiakan. Karena semua ulama sepakat mengatakan, Suhaib meninggal di Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Tepatnya sebenarnya ini akhir khilafahnya Uthman, masuknya khilafah Ali bin Abi Thalib. Dan ini masa-masa pada saat fitnah-fitnah besar sedang terjadi gitu kan. Yang terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin, ini juga di tahun-tahun 37-38 terjadi perang-perang ini. Karena khilaf, dan ada yang mengatakan Uthman bin Affan meninggal tahun 36, ada yang mengatakan 37, ya, dan seterusnya. Bagi ini sampai di zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu. Maka disepakati oleh para ulama, Suhaib ar-Rumi hadir semua peperangan Nabi SAW, hadir semua peperangan Abu Bakar, ya, di zaman khilafahnya Abu Bakar, hadir peperangan semuanya di zaman Umar bin Khattab, semuanya tidak terkecuali, ya. Kemudian dia sempat ikut ke Romawi, ya, dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia juga sempat ikut setelah itu ikut dengan Qa'qa'ah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain akan kita bahas nanti, yang pasukan diutus dengan Khalid bin Walid, Qa'qa'ah bin Amir bersama dengan Suhaib dengan Salman al-Farisi menuju ke Persia, melanjutkan atau mendukung peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga semua peperangan itu diikutin sama dia. Begitu juga di zaman Uthman bin Affan, ekspansi yang tersisa di wilayah negeri Syam, ke wilayah Asianya Turki, dan juga wilayah Afrika diikuti oleh Suhaib. Dia terus saja hadir di kancah peperangan. Makanya penulis bilang, dia menghadiri melihat bagaimana Islam itu awalnya nol, kemudian mulai merangkak, berkembang, dan sampai kepada perkembangan kejayaannya di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan beliau meninggal di Madinah pada saat balik dari peperangan, dalam kondisi umur sudah 70 tahun, dan beliau meninggal normal seperti biasanya orang, Allahu a'lam, dengan kematian yang biasa. Maka kita simpulkan kembali teman-teman sekalian, Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi, dan tidak semuanya sahabat seperti yang biasa kita bahas akan panjang 5 jam tabligh akbar atau yang lainnya. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran bagaimana dari manaqib tadi yang sudah saya sebutkan, kurang lebih ada 9 kelebihan beliau, itu kita sudah cukupkan dengan bahasan kita pada hari ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan sama insyaallah. Saat ini para ulama di DKI dan sekitarnya mulai melakukan serunding untuk calon gubernur dari jalur independen muslim, di mana tujuannya adalah bersedia menjalankan amanah dari para ulama seperti memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki akhlak dengan berbagai program seperti menutup lokalisasi, melarang miras, dan melindungi dan membantu dakwah Islam. Para relawan muslim bekerja untuk mengumpulkan kota dukungan sebagai syarat sebagai syarat untuk jalur independen tadi. Bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Apakah kita akan mendukung? Mohon dijelaskan mengenai memilih pemimpin harus yang muslim dan larangan memilih pemimpin kafir. Tentu saja ya, kalau ada pemikiran seperti ini kita dukung saja. Yang penting adalah orang yang sedang dipilih orang yang tepat. Jadi kita bukan hanya sekedar orang muslim saja, tapi kalau bertemu antara muslim dan kafir, jelas muslim yang didahulukan, Jadi jangan pertemukan antara kafir yang berprestasi dengan muslim yang bobrok, ini nggak bisa. Kita pertemukan antara kafir yang prestasi dengan muslim yang berprestasi, kita akan temukan nanti perbedaannya tentunya. Ya, harus adil, jangan pertemukan keadaan Anda yang miskin dengan orang kafir yang kaya, nggak adil. Pertemukan antara keadaan kita yang miskin dengan orang kafir yang miskin, kita akan tahu bagaimana rahmatnya Allah tuh, gitu kan. Ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya di pengajian rutin setiap minggu pada saat yang lalu, hari Rabu yang lalu saya sempat jelaskan masalah ini. Jadi teman-teman, saya berapa kali sering mendapati orang kafir kondisinya susah. Saya pernah datang di Sulawesi Utara, saya temukan di sana ada beberapa perkampungan orangnya susah hidupnya. Susah mereka. Bukan berarti semua orang kafir itu senang. Ada beberapa orang kafir yang senang, tapi pertemukan supaya adil dengan orang muslim yang orang mukmin yang juga mampu, yang kaya. Maka kita akan tahu perbedaannya. Saya pernah naik mobil di Singapura keliling, sampai satu Singapura dalam hitungan itu mau lihat saja kotanya. Saya naik taksi dan supir taksinya orang non-muslim. Dari awal saya naik taksi sampai saya selesai keliling itu, semuanya keluhan hidupnya dia. Semua keluhan. Anaknya sakit, istrinya ribut dengan dia, macam-macam. Keluhan duniawi yang sudah umum terjadi. Gitu. Jadi keliru kalau orang Islam menganggap dirinya sendiri yang susah. Ya. Kembali kepada pemimpin tadi, memang wajib, kita nggak bisa memilih orang non-muslim dengan alasan apapun, nggak bisa. Gitu kan?
Nggak ada alasan di sini, kecuali kata ulama dalam keadaan memang ada perampasan wilayah, seperti Spanyol dulu direbut oleh pasukan salib misalnya. Atau wilayah Islam diserang, lalu kemudian mereka akhirnya memimpin secara paksa, itu lain. Atau memang dasarnya mereka terpilih, atau kita hidup di sebuah wilayah yang kita minoritas, itu lain. Tapi kalau mayoritas baru kemudian kita pilih non-muslim, kenapa nih? Alasannya karena non-muslim ini baik? Enggak bisa itu. Karena banyak orang Islam yang baik kok. Cuman kita belum mengeluarkan saja ya kader-kader umat ini. Kebanyakan orang selalu jalannya salah nih. Jalan salahnya maksud saya melalui jalur yang harus melalui partai politik lah, yang akhirnya memaksa mereka untuk memilih pemimpin yang seperti ini. Teman-teman sekalian, ayat Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ayat Al-Quran. Allah berfirman, ya hai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian adalah pemimpin. Jelas ayatnya. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain cukup banyak yang melarang kita untuk menjadikan orang-orang non-muslim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kalian pernah menjadikan pemimpin kalian ya, dari orang-orang kafir yang menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan, dari orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, dan juga orang-orang ya musyrik umumnya. Ya, tidak boleh jadi pemimpin buat mereka. Juga jelas perilaku Nabi SAW saat masuk di Madinah. Beliau tidak pernah sama sekali, ya pada saat itu ada kerajaan 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Mereka sudah punya benteng, punya kekuatan, punya segala-galanya. Tapi subhanallah, Nabi SAW tidak jadikan mereka sebagai pemimpin. Tidak dijadikan pemimpin. Dibiarkan saja gitu. Ya, dibiarkan saja. Dan Nabi SAW tetap memimpin dengan hukum Allah, dan diminta mereka malah tunduk dengan hukum Allah itu. Jadi banyak dalil yang berhubungan dengan masalah hal-hal ini. Apa bedanya budak dengan pembantu? Nah, ada yang mengatakan bahwa TKI dan TKW di Arab dijadikan budak, dan apakah masih ada budak di zaman sekarang? Beda sekali pembantu dengan budak. Nabi SAW punya pembantu, gitu kan? Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu pembantu Nabi SAW, bukan budak. Ada budak Nabi yang lain laki-laki namanya Zaid bin Harithah, lain posisi mereka. Kalau budak tidak bisa diperjualbelikan dan didapatkan dari ya peperangan. Tadi sumber pertama peperangan. Sumber kedua pasar perbudakan. Jadi kalau sudah terjadi peperangan dan banyak budak yang masuk di wilayah Islam, maka boleh diperjualbelikan. Ada hukum sendiri dalam masalah ini, gitu kan. Maka ini sumber-sumbernya beda dengan pembantu tentunya. Kalau masalah TKW, TKI dijadikan budak di wilayah Arab, ini dusta ini. Dari mana ini? Dari mana teman-teman sekalian? Anda perlu tahu, Mekah sama Madinah adalah wilayah pusatnya Islam. Wilayah pusat Islam. Nabi SAW lahir di Mekah, meninggal di Madinah. 2 kota besar nih, gitu. Apapun yang berhubungan dengan bisa mencoreng kedua kota ini pasti mereka buat. Pasti mereka buat. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut semuanya. Ini begini, orang Arab begini, orang Arab, muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Tapi di Indonesia ada nggak pembantu yang diperkosa? Banyak. Berapa banyak orang kita yang berangkat ke Jepang, ke Korea, kemana-mana sekarang negara non-muslim. Saya sampai diundang ke negara Hong Kong beberapa waktu yang lalu untuk ceramah, dan itu yang saya temukan data TKW kita di sana 100.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Kerja dengan orang non-muslim. Akhirnya banyak yang meninggalkan sholat, mereka tidak bisa ibadah, ada yang membersihkan patung, ada yang macam-macam. Ada bahkan yang dijadikan sebagai simpanan oleh orang-orang non-muslim ini. Akhirnya terjadi bukan cuma sekedar berzinahan, tapi ini berbahaya, gitu kan? Karena sudah orang muslim. Nikah saja tidak boleh, apalagi berzina, bertambah lagi, gitu kan? Banyak. Tapi kenapa nggak disorotin tuh? Orang-orang kita yang diperkosa di mana-mana, di Indonesia sendiri di mana-mana. Kenapa? Kenapa di Saudi yang disorotin? Coba buka wacana kita teman-teman sekalian, fikir dengan akal sehat. Di sana pusat agama Anda. Dan dari sekian banyak TKW dan TKI dikirim di Saudi, 1-2 orang yang bermasalah teman-teman. Antum sudah tahu berapa jumlahnya? Jumlah berapa orang kita di sana? Waktu di Jeddah ditangkap saja yang tidak punya izin tinggal 9.000 orang. Yang tidak punya izin tinggal sudah tinggal 10 tahun di Saudi, udah beli tanah, udah beli rumah di Indonesia, banyak. Itu baru satu kota, belum kota-kota yang lain tuh. Dan banyak di antara mereka yang bekerja, yang saya tahu waktu saya masih mahasiswa, di antaranya ada seorang akhwat kita yang datang tidak mengerti bahasa Arab satu kalimat pun, tidak tahu baca Al-Quran, tidak hafal hadis Nabi SAW, bekerja dengan Dr. Sulaiman Ruhaili yang pernah dipanggil Tabligh Akbar di Istiqlal. Itu beliau dosen saya yang saya sangat hormati, Masya Allah, salah satu ulama Madinah sekarang. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Adiknya itu teman dekat saya sebut nama-nama ini karena memang menjadi kesaksian. Adiknya namanya Dr. Muhammad Ruhaili, teman dekat saya, sudah kayak adik kakak dengan saya juga gitu. Sering saya waktu masih mahasiswa di Madinah diundang ke rumahnya gitu kan, sudah dianggap seperti anaknya sendiri juga oleh orang tua beliau. Maka yang terjadi adalah saya diceritakan oleh si Muhammad ini Sulaiman kakaknya, punya pembantu nih Khalid, nih, orang dari Jawa Barat, tidak bisa mengaji, tidak bisa baca hadis, tidak bisa apa. Setelah 2 tahun kerja pulang pakai cadar, hafal berapa juz Al-Quran, bisa hafal berapa ratus hadis, gitu kan?
Pulang ke Indonesia, dia sudah punya tanah sekian luas. Bahkan waktu mau pulang, Sulaiman nih dikatakan kakaknya dia. Ini Sulaiman, Syekh Sulaiman maksudnya. Ini sampai bilang sama pembantunya, jangan kau bawa uang ini karena nanti di bandara Jakarta akan diambil. Bahasanya nih, karena seringnya banyak TKW kita pulang diambil hartanya. Ini enggak fakta depan mata. Tidak semua, tapi ada begitu. Kadang-kadang tipu, kadang-kadang gini. Jangan kamu ambil uang ini, nanti saya datang 2 minggu lagi saya akan bawa ke rumah kamu langsung. Dipulangkan, kemudian dibawa uang tersebut. Dan itu hidup makmur. Dan ada ribuan orang kita seperti itu. Enggak pernah diangkat ceritanya. Yang sukses, yang baik, yang santun, yang dihormatin, bahkan banyak yang pergi ke Eropa tuannya mereka juga pergi. Itu terjadi. Tapi nggak pernah diangkat. Tapi kalau satu orang diperkosa, satu orang ini ribut. Teman-teman sekalian, Mekah sama Madinah, walaupun itu wilayah haram, tetap di zaman Nabi SAW dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gitu kan? Dan jangan lupa ada Abu Bakar, ada Umar. Gitu. Artinya sekarang ada orang di Mekah teman-teman nggak sholat, ada. Depannya Ka'bah nggak sholat, ada. Gitu kan? Ada yang di Saudi, saya sampai kaget dibilang sama dosen saya, ini di Saudi Khalid tapi nggak pernah haji. Tinggal naik mobil saja, biayanya berapa tapi nggak pernah haji. Hidayah. Ada orang yang mati dalam keadaan tidak sholat, ada. Tapi dulu jangan lupa, ada juga orang yang seperti yang luar biasa seperti Abu Bakar dan Umar yang ibadah yang luar biasa, ada. Jadi di mana-mana di muka bumi ini akan seperti itu, akan ada buruk dan baik, tapi kita harus sportif. Yang saya heran, waktu Saudi sedang disorotin dengan keburukan-keburukan, dianggap ada begini, ada begitu, justru ada, saya sempat mendengarkan sepintas gitu kan, di informasi ada seorang wanita malah, Allah alam dia muslim atau tidak, tapi dia seorang pengamat politik, dan dia mengatakan, saya dengarkan statementnya sendiri, dia mengatakan kita ini tidak sportif. Kita selalu mengangkat 1-2 orang yang sedang tersisa di negara Arab, yang itu terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di negara Cina, terjadi juga di negara mana, tapi di sana disorotin. Sementara kita tidak mengangkat kisah-kisah sukses sebagian besar di antara mereka. Yang diangkat cuma yang buruk-buruknya saja. Bahkan teman-teman perlu tahu, waktu terjadi pengiriman TKI kita ke Saudi, itu ada, perlu ditahu, sekolah seminari terbesar di Jawa Barat tutup. Lembaga kristenisasi terbesar di Asia Tenggara, di Jawa Barat tutup. Gara-gara selama ini mereka bagi sembako, orang banyak murtad. Setelah dikirim banyak TKI ke sana, mereka punya gaji, tidak diterima lagi itu berasnya, gulahnya, susunya. Mereka malah beli tanah, beli ini, nggak jadi pemurtadan. Banyak orang tidak tahu tentang masalah itu. Jadi ada sisi negatif positifnya, ada orang manusia, dimanapun orang berbuat kejahatan gitu kan. Tapi jangan tidak sportif untuk menilai mana baik buruknya. Ini bukan masalah pembelaan, tapi saya cerita apa adanya, karena memang sedang ditanya gitu. Apakah masih ada budak di zaman sekarang? Tentu saja ya, kalau terjadi peperangan akan ada. Jadi selama jihad ada, maka akan ada keterbudakan, pasti itu. Karena kalau menang, maka akan menjadi budak orang-orang muslim tersebut, dan akhirnya hukumnya berlaku seperti hukum itu. Cuman Islam datang dengan adab dan tata krama dan pengaturan yang rapi. Bagaimana jika di sekitar tempat tinggal kita banyak melakukan bid'ah? Apa sebaiknya pindah di tempat lain? Tergantung dilihat teman-teman. Kalau bid'ahnya bid'ah mungkarah, bid'ah yang betul-betul bisa merusak sudah, seperti orang minta-minta ke kuburan, sudah bergabung antara bid'ah sama syirik, ya. Atau memang dasarnya di situ orang-orang yang fanatisme, walaupun datang kepadanya hujjah, datang kepadanya dalil-dalil, tetap tidak mau dengar, nah itu lain. Nah itu berarti sudah lebih baik kita pindah. Tapi kalau hanya sekitar simpatisan atau orang karena tidak mengerti, jangan pindah, dakwahin mereka, gitu kan? Dakwahin mereka. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, kecuali sekali lagi, kalau kita sudah ingatkan dan ternyata tidak bisa, gitu kan, baru kita pindah, karena kita nggak boleh bertahan di satu tempat. Antum memberikan nasihat kepada orang dengan cara, misalnya ada orang lagi nonton film tidak benar nih, film porno lagi nonton, mana lebih efektif? Kita lewat menasihatin, ikhwani, saudaraku, ini nggak boleh loh, ya, ini haram dalam agama. Jadi lebih baik bertakwa kepada Allah. Lalu kita pergi, atau kita duduk dulu nonton sama-sama baru kita nasihatin. Hah? Ini yang ketawa tahu diri kali ya. Tentu saja kita lewat nasihatin. Kalau kita sudah nasihatin tidak mau dengar, tinggalkan, gitu kan? Jangan bilang nanti gampang saya nasihatin, saya duduk sama-sama. Nanti kalaupun kita nasihatin tidak efektif, kita juga dapat dosa dan mereka akan bilang, tadi juga dia ikut nonton tuh. Jadi kalau memang kita sudah lihat tidak bisa, ya jangan, tinggalkan. Lebih baik kita pindah. Dan alhamdulillah banyak tempat yang bisa ditinggali dengan baik. Dan saya sekaligus mengajak teman-teman sekalian, bagi yang punya kelebihan rezeki, mereka bergerak di properti, buatlah perumahan-perumahan sunnah, perumahan-perumahan yang islami, gitu kan? Buat komplek-komplek perumahan yang mudah dijangkau dengan cicilan tanpa bunga, mudahkan kesempatan mendapatkan dunia dan mendapatkan pahala. Apalagi di zaman sekarang ini sudah mulai ya hidup kembali suasana mempelajari agama. Jadi saya sarankan seperti itu. Apakah meninggalkan daerah atau pemukiman atau komplek perumahan yang mayoritas non-muslim dan tidak ada tempat ibadah menuju ke pemukiman muslim yang dekat dengan masjid bisa disebut hijrah dan dapatkan pahala hijrah? Kalau antara kota dengan kota, ya, maka dikatakan hijrah. Tapi kalau dari satu komplek perumahan ke tempat yang lain tidak dimasuk dalam kategori hijrah secara khusus ya. Karena hijrah itu memang pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim, tapi disebutkan seperti kasus Mekah dan Madinah. Karena ayat hijrah turun tentang kasus dari Mekah ke Madinah. Berarti antara kota, ya, Allahu a'lam.
Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Jazakallah khair. Semoga sama-sama insyaAllah. Bagaimana kondisi para sahabat seperti Suhaib dan yang lain di akhirat, sedangkan mereka bukan termasuk 10 sahabat dijamin masuk surga? Dan kenapa tidak termasuk 10 sahabat yang masuk surga? Satu lagi Ustaz, anak kedua saya insyaAllah mau lahir, bagaimana cara mengubur ari-arinya? Baik, tentu saja ya, tidak semua sahabat dapat jaminan surga. Jaminan surga itu artinya, ini udah pasti ahli surga nih. Suhaib tidak ada riwayat yang menjelaskan masalah dan banyak. Bilal pun tidak ada hadis sharih menyebutkan masalah itu. Salman Al-Farisi, banyak sahabat-sahabat yang, tapi mereka punya fadilah dari sisi yang lain, Jadi bukan berarti mereka tidak dapat jaminan itu berarti mereka tidak akan masuk surga, tidak. Kita harus tahu, semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, beriman, beramal saleh, masuk surga. Kafir atau maksiat masuk neraka, ini mutlak. Ya, ada jaminan masuk surga atau tidak, kita akan masuk surga kalau sudah jelas mengikuti syaratnya. Seorang muslim wajib baginya kata ulama meyakini kalau dia sudah menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah, misal sholat, sudah wudu, sudah tutup aurat, sudah hadap kiblat, sudah masuk waktu, bacaan dan gerakannya sudah benar, gitu kan? Itu dia akan terima hasilnya, pasti, nggak mungkin tidak, dan pasti itu nanti akan mendikan derajatnya di surga, kecuali memang dia dasarnya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Seperti kita masuk mendaftar di satu kantor, semua sudah kita penuhin, maka kita diterima, itu biasa terjadi, seperti itulah. Tidak ada jaminan pun masuk surga. Artinya hadis yang jelas menyebutkan, tapi bukan berarti mereka tidak dapat jaminan surga. Karena ada satu kata kunci untuk semua muslim, semua yang patuh pasti dapat masuk surga, dan semua yang bermaksiat akan dihukum atau kufur akan masuk ke dalam api neraka. Kalau masalah kubur ari-ari, kubur bagaimana saja, tidak ada masalah. Ya. Tidak perlu kendi khusus, tidak perlu bacaan khusus, tidak ada masalah. Ambil, kalau dikasih dikresek oleh rumah sakit, ambil antum kubur biasa. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini khurafat yang banyak ya, kedustaan yang seperti misalnya itu saudaranya anak. Gimana caranya dikatakan ari-ari saudara anak? Baca dong gitu. Itu jelas hasil cuma untuk transportasinya makanan dan minuman ke bayi. Hanya itu. Nggak ada hubungannya, karena sudah bayi sudah lahir, sudah nggak berfungsi. Nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang khusus di situ, maka cukup dibuang biasa saja, gitu kan? Bahkan sebagian ulama pernah waktu ditanyakan tentang masalah ini, mereka mengatakan tidak dikubur pun tidak ada masalah, dibuang di tempat yang aman sudah selesai, gitu kan? Ada yang tersebar berita di Indonesia nanti kalau dimakan kucing nanti jadi jahat lah, nanti jadi beginilah, macam-macam khurafat. Ini tidak ada. Harus belajar yang benar supaya tidak ada keyakinan yang ngawur. Bagaimana jika kita jihad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita jihad mati syahid, lalu mati syahid sedangkan masih ada atau memiliki utang, apakah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hutang tersebut karena besarnya fadilah mati syahid itu sendiri? Tentu saja dalam hadis sudah dijelaskan masalah itu ya. Orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali ya, hutangnya. Jadi harus dibayar hutang itu, tidak bisa tidak ya. Makanya teman-teman kalau punya utang, ada hadis mulia begini, renungi baik-baik ya. Kata Nabi SAW, siapapun laki-laki di sini menjanji-janjikan seorang wanita dengan janji yang palsu agar menghalalkan kemaluannya. Misal, kalau nikah sama saya nanti saya akan belikan rumah, saya akan belikan mobil, saya akan begini, saya akan begitu. Dan dia tahu dirinya dusta. Bahkan dalam hadis sampai dia bersumpah atas nama Allah, kan? Dan Allah tahu dia dusta dan pernikahan terjadi. Akhirnya si perempuan nuntut, itu dulu ditolak sama dia, dialihkan dan seterusnya, dia dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Dia dianggap pezina si laki-laki tadi. Jadi tidak boleh. Sama perempuan di sini dibalik, kalau dia mengatakan saya kalau nanti kamu nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan ibadah, saya akan begini, janji-janji palsu semua. Ternyata itu dusta, setelah nikah tidak dilakukan, maka bertemu dengan Allah sebagai pendusta. Kata Nabi SAW, dan siapapun yang utang, ini bahasan kita masalah utang, siapapun yang utang, kemudian dia sengaja mengiming-imingkan pemilik piutang agar memberikan uangnya sehingga terhalalkan uangnya dengan dusta. Saya pasti akan bayar, saya akan begini, kalau tidak percaya begini. Dia coba meyakinkan. Dan itu dusta. Dia tahu dia dusta dan Allah tahu dia dusta. Dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat dalam kondisi mencuri. Dianggap pencuri. Gitu kan? Walaupun dia berhasil lari, dianggap pencuri. Artinya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah utang ini, lakukanlah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapapun yang berutang niat membayarnya, Allah mudahkan dia akan membayarnya. Siapapun yang niat berutang tidak mau membayarnya, Allah akan persulit bagi dia. Makanya seseorang dari kita kalau utang darurat sekali, betul-betul darurat baru utang. Kalau enggak coba berusaha dulu, ikhtiar. Dan utang harus komitmen. Jangan pada saat kita memohon merengek-rengek, begitu kita ditagih seakan-akan orang itu kesan yang bermasalah. Pemilik uang sampai datang, nagih-nagih, minta-minta tolong. Ini kemudian dia pergi. Ini zalim betul ini. Sudah ngambil haknya orang, sudah berbuat zalim ya, kemudian mencuri, apalah segala macam dosa bertumpuk di situ. Jadi mestinya jangan seperti itu. Dan kesalahan saya kalau punya utang ditulis sebagai wasiat supaya bisa dibantu oleh ahli waris. Karena orang mati syahid pun tidak diampuni. Tidak diampuni utangnya, yang diampuni semua dosa yang lain. Ustaz tanya, dalam Islam ada hukum tidak boleh membunuh orang tua, tapi
tidak disebutkan berapa usia maksimal apa ini mengikuti peperangan sampai Suhaib Ar-Rumi mengikuti semua peperangan. Apa maksudnya ini? Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Tapi tidak disebutkan berapa usia maksimal mengikuti peperangan sampai Suhaib Ar-Rumi mengikuti semua peperangan. Saya masih belum tangkap nih. Masih belum tangkap apa yang dimaksud itu. Mohon maaf ya yang bertanya, saya belum jelas, nanti bisa ditanya lagi. Apa boleh kita menunjukkan kemampuan, kekuatan atau kekayaan kepada orang-orang kafir maupun ahli bidah dengan tujuan syiar? Seperti apa dulu? Pernah soalnya sahabat Nabi, namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu, nanti akan kita bahas tentang kisah beliau. Di perang Badr, beliau sempat mengambil pedang yang diberikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah mengangkat pedang, gitu kan? Nabi SAW orang yang sangat lembut dengan orang-orang kafir, tapi di kancah peperangan berbeda. Sudah kancah peperangan sudah lain ceritanya. Maka Nabi SAW mengambil pedang lalu berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu kemudian Hamzah radhiyallahu anhu berdiri. Paman Nabi SAW terkenal orang yang sangat kuat, sangat pemberani. Saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Lalu kemudian Nabi tawarkan kedua kali, Ali bin Abi Thalib mau ambil, ditarik. Yang ketiga pada saat dikasih juga ditawarkan sama Mikdad mau mengambil, Nabi SAW tarik. Lalu yang keempat kali Abu Dujana bertanya sebelum mengambilnya, ya Rasulullah. Abu Dujana orang pemberani. Gitu ya. Apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau melawan musuhmu sampai bengkok. Gitu kan. Lawan, perang terus dengan musuhmu sampai kau menang. Sampai pedang ini bengkok. Maka Abu Dujana mengatakan, saya akan memberikan ya Rasulullah. Diambillah pedang tersebut, lalu Abu Dujana mengambilnya dengan bangga karena pedang itu dari Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan di dadanya sambil membusungkan dada, lalu menggunakan imamah berwarna merah. Merah zaman dulu itu tanda perang. Kau mati atau saya mati gitu. Dipakailah imamah merah, kemudian dipegang pedang tersebut di dadanya, lalu dia menggunakan kuda, lalu dia datang ke hadapan pasukan musuh. Keliling sambil menunjukkan kesombongan gitu. Nabi SAW waktu lihat lalu berkata, sungguh perbuatan Abu Dujana ini, nama beliau Syammah radhiyallahu anhu, perbuatan Abu Dujana ini dimurkahi oleh Allah kecuali di tempat ini. Artinya di luar medan perang nggak boleh nih, tapi di sini boleh, tunjukkan keberanian. Jadi jangan antum di sini ngambil pedang, pisau dapur lewat depan tetangga, gitu kan? Orang kafir nih, nah. Itu nggak boleh, nggak boleh gitu. Atau malah ambil mobil mewah lewat depannya orang kafir yang kebetulan tetangga orang miskin, sengaja cipratin air. Nah itu nggak boleh tentunya. Nggak boleh. Dalam keadaan kita aman, tentram, tidak ada. Ingat, pasukan Islam pun kalau sudah masuk di satu lokasi teman-teman, tidak boleh lagi melanggar ayat Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Nggak ada itu. Pasukan Islam sudah masuk menguasai satu lokasi. Antum bisa baca semua sejarah dari zaman Nabi SAW sampai pasukan Islam terakhir. Tidak mungkin kalau yang menjalankan sunnah Nabi kemudian mereka membunuh, memaksa kau harus syahadat atau kau mati. Nggak ada. Ini hanya terjadi nanti setelah Nabi Isa AS turun, itu lain. Karena kata Nabi SAW, Isa akan membunuh Dajjal, lalu kemudian kalian akan memerangi Yahudi. Gitu kan, sampai Yahudi kalau sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, mereka akan berbicara mengatakan, pohon dan batu itu akan bilang, ini Yahudi Muslim, bunuhlah dia. Hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Sampai kalian akan memerangi mereka. Dan Islam akan masuk pada saat itu ke semua pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan, memang dia terima karena mau, atau dengan kehinaan. Artinya kalau tidak akan dibunuh. Hanya pada saat itu. Tapi sebelumnya tidak pernah sama sekali. Karena memang waktu itu sudah harus merata Islam di seluruh dunia. Itu sudah perintah Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Ini konsep dasar dalam Islam. Jadi apalagi kalau menunjukkan kepada orang-orang muslim. Dan ada orang muslim, teman-teman sekalian, namanya ahli zimmah. Jadi orang kafir ada ahli zimmah, ada ahli harb. Ada orang kafir zimmi, kafir harbi. Orang kafir yang harbi, peperangan militer yang memang keluar ingin memerangi Islam itu boleh dibunuh. Dan bunuhnya pun harus dengan santun. Artinya santun di sini kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian bunuh sewajarnya. Tangkis-tangkisan, tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak potong kuping, nggak potong telinga, nggak potong ini, coret-coret. Nih orang kafir kesempatan. Nggak ada itu dalam Islam, gitu kan? Jadi cuma seperti itu. Tapi kalau kafir zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam tidak boleh. Kita malah disuruh bantu tetangga non-muslim, orang tua non-muslim, kerabat. Kita tetap bakti sama orang tua, tetap kita juga silaturahim dengan kerabat, tetap kita membantu tetangga non-muslim, orang muslim kalau minta bantuan kita kasih, sakit bisa dijenguk, itu semua boleh dilakukan, gitu kan? Selama tidak berhubungan dengan masalah akidah mereka. Jadi di sini ada batasannya, menunjukkan keberanian itu dan kelebihan hanya diberikan syiar di kancah peperangan. Selain daripada ini nggak boleh masuk dalam bab kesombongan, jadi tidak boleh. Sama dengan ahli bidah tadi ya, ini tidak boleh, tidak ada sama sekali hubungannya. Ya. Apapun yang sedang terjadi dari kesalahan seseorang teman-teman, soroti kesalahannya, itu saja. Dan jangan kemana-mana nih. Tetangga kita masih dalam keadaan kafir, tapi dia baik menyapa, tidak pernah buat masalah. Ya berarti yang masalah cuma kekafirannya. Itu yang kita sorotin, kita dakwahi supaya jadi baik. Itu yang kita lakukan. Jangan lebih daripada itu. Gitu ya. Suami istri lagi ribut,
Maka dilihat substansial permasalahannya apa. Oh, si perempuan ini kecewa si istri karena tidak sempat diantar oleh suaminya. Itu kan permasalahannya. Udah itu aja disorotin, perbaikin gitu kan. Si istri mengatakan, tadi tidak sempat antar saya ya, kapan kira-kira bisa? Suami mengatakan, iya ya, saya minta maaf, tapi insya Allah besok. Kan selesai, clear. Ini enggak, kadang-kadang ada perempuan enggak, bukan disorotin permasalahannya, tapi kamu nih enggak ini. Begitu ya orang tua mengajarkan ya, dan kemana-mana. Sampai panjang ceritanya, akhirnya enggak bergaul 1 minggu. Kan rugi sendiri, hilang pahala gitu. Jadi semestinya jangan menginapkan masalah dan sub masalah dibahas. Sama dengan juga suami begitu. Kadang-kadang mungkin istrinya nggak sempat masakin masakan favoritnya. Kamu udah masak ya? Belum. Ya udah besok masakin ya. Selesai, clear. Gitu kan? Nggak usah dipermasalahkan ribut gara-gara itu. Kamu memang begini, mungkin kau tidak bisa masak ya. Kau tadi sibuk pegang HP ya. Oh, wow, panjang ceritanya. Jadi nggak usah. Seperti itu. Sama halnya dengan menghadapi orang-orang umumnya. Setiap orang ada masalah dengan siapapun teman-teman, lihat sub masalahnya apa, perbaikin dan jangan kemana-mana. Supaya clear di poin itu. Apa hikmah Rasul terakhir dipilih dari suku Arab dan mengapa Bani Israel begitu diistimewakan dengan diturunkannya begitu banyak Rasul dan di kalangan mereka? Tentu tidak bisa kita mengatakan ada keistimewaan suku Arab, tidak ada sama sekali. Bahkan orang Arab sendiri sebelum diutus Nabi SAW adalah orang yang paling bobrok. Itu disebutkan, kata Umar, kami dimuliakan dengan Islam karena kami dulu makan bangkai, kami dulu sembah berhala. Ya, perempuannya dulu orang-orang Quraisy itu kalau ada laki-laki yang hebat, gagah, perkasa, itu disuruh istrinya gak bergaul sama laki-laki itu. Supaya ada gennya itu turun gitu loh. Supaya dapat spermanya nanti jadi anaknya jadi gitu juga. Itu keyakinan mereka pada saat itu. Tapi Islam datang mengubah semua karena Islam untuk seluruh alam semesta, agama Allah. Kalau kenapa dari Arab itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah pilih dulu banyak nabi-nabi dari beragam macam suku, ya kan gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian kenapa Bani Israel punya kelebihan? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel teman-teman, Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Yakub ini anaknya Ishak, Ishak ayahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan beliau jadi keturunan yang baik dan Allah ijabah. Makanya Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Ibrahim alaihissalam semua yang datang keturunan beliau. Dari istri pertama ada Ishak, istri kedua ada dari Sarah, dari istri kedua ada Hajar, ada Ismail. Dua-duanya nabi. Dari Ishak, setelah 2 nabi ini datang setelahnya keturunan Ishak semua. Ada Yakub, gitu kan, ada Yusuf, ada Musa, kemudian ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, ada Yunus, ada macam-macam nabi di sini sampai Isa alaihissalam. Semua dikenal dengan turunan Bani Israel. Israel sebenarnya nama lainnya Nabi Yakub, gitu kan. Jadi ini keturunan Ibrahim alaihissalam. Terakhir datang keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Dari jalur Ismail, gitu kan. Jadi ini cuma, dan kita perlu tahu, suku-suku teman-teman di muka bumi ini yang Allah ciptakan, itu variasi kehidupan. Bukan untuk saling berbangga-bangga merasa lebih dari yang lain. Makanya Islam mengajarkan kita kalau masuk dalam saf sholat sama semua kan. Yang orang Arabnya, yang orang Melayunya, yang orang Bulenya, yang orang Afrikanya sama. Tidak ada bedanya. Yang masuk pertama di saf tidak boleh dimundurkan walaupun dia tukang sampah. Haknya di depan Allah SWT. Di Arafah kita haji semuanya sama. Presiden pun pakai baju ihram. Nah, dia tidak ada bedanya. Sama-sama dengan tukang sampah, sama kalau haji pakai baju ihram. Tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya itu cuma variasi kehidupan. Sebagaimana Allah ciptakan beragam macam buah. Bayangkan kalau cuma satu jenis buah pisang saja misalnya. Allah SWT ciptakan pisang, anggur, jeruk dengan beragam macam delima, ini, itu supaya memvariasikan kehidupan ini. Begitu pula dengan ragam suku, bahasa, makanan, hewan-hewan. Allah bisa ciptakan ayam saja misalnya, itu kambing saja. Tapi Allah ciptakan kambing, sapi, ayam, kelinci. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang punya karakter menyerang, ada yang punya karakter lembut dan seterusnya. Semua itu untuk menjadi variasi kehidupan. Saya hari ini buka ini, tidak susah tema pun saya baca udah. Karena sortir lagi jadi panjang. Di zaman sekarang bagaimana bentuk contoh membebaskan budak? Kalau sudah ada budak baru ini dibahas tuh. Kalau sudah ada budak, nanti ada jihad. Kalau Anda sudah hadapin jihad yang syar'i, kemudian menang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, di bawah naungan kita dapat bagikan itu nanti kalau pasukan Islam menang lawan pasukan kafir, misalnya 1000 orang lawan 1000 orang. Menang orang Islam, orang kafir meninggal 300 orang, sisa 700. 700 itu jadi hamba sahaya, dibagikan kepada para mujahidin. Gitu kan? Seperti waktu kasus perang Uhud pada saat Umayyah bin Khalaf menjadi tawanannya Abdurrahman bin Auf, tapi akhirnya terbunuh di tangan Bilal, gitu kan? Itu jadi tawanan dia, ya, di tawanan dia, karena dia mendapatkan di kancah peperangan dan minta agar menjadi tawanan Abdurrahman. Itu jadi budaknya. Nanti tentu ada hukum-hukum syar'i. Ibadah kalau dia bebasin, saya bebaskan kamu karena Allah. Kafir atau beriman, tidak ada paksaan. Budak tidak harus masuk Islam. Boleh dalam keadaan kafir, boleh itu hukum syar'i sendiri. Jadi bebasin hukum, atau dia jadikan sebagai kafarahnya tadi, ya. Atau diberikan kesempatan mukatabah, ya, itu seperti itulah. Jadi ini terjadi di kancah peperangan jihad. Ada sebagian informasi yang saya temukan dari beberapa masyayikh di Saudi, kalau di Mauritania, di Afrika masih ada perbudakan ini, masih ada turun-temurun. Dan biasanya di musim haji, khusus jemaah haji dari Mauritania di wilayah Afrika, itu masih ada turun-temurun budak yang mereka kalau haji mereka bebasin di musim haji itu. Kamu bebas karena Allah, kamu bebas karena Allah. Jadi beberapa orang.
Saya sempat dapat dari salah satu LSM di Saudi itu kurang lebih sekitar 10.000 rial waktu saya masih di sana mahasiswa ya. Kalau sekarang kita sekitar 30 jutaan, itu bisa bebasin budak, bayar kafarah begitu. Saya pernah mendengar 3 sahabat yang tertawan oleh orang-orang kafir yang kemudian dipenggal, lalu setelah dipenggal, kepala mereka bisa baca Al-Quran. Apa benar itu? Pada perang apa itu? Saya nggak pernah tahu. Kepala sudah dipenggal bisa baca Al-Quran? Allahu a'lam. Saya nggak pernah tahu kalau soal itu. Saya pernah mendengar juga cerita tentang sahabat Nabi mencium punggung Nabi SAW karena ia pernah dicambuk oleh Nabi. Karena Nabi menyatakan apa ia telah berbuat zalim. Ini bukan cium punggung ya, tapi perut. Itu terjadi di perang Badar. Seorang sahabat dari Ansar yang badannya agak gemuk. Saya lupa namanya sekarang, tapi kalau ikutin di materi sirah saya ada itu, saya sebutin. Orangnya itu gemuk, karena Nabi SAW waktu ngatur pasukan dengan tongkat beliau, masuklah di saf, disuruh tata rapi. Orang ini kena agak besar badannya, Nabi SAW sempat sentuh perutnya mengatakan masuklah ke saf. Waktu pas kesentuh tongkat itu sedikit saya di perutnya cuma untuk mundurin di saf, lalu dia bilang, ya Rasulullah Anda sakiti saya. Saya minta kisos. Di kancah peperangan, di saf pertama pasukan jihad. Biasanya ini orang-orang yang paling bakti dengan Nabi gitu kan. Ini minta kisos. Semua sahabat bilang, ya hai fulan, ya bertakwalah kepada Allah. Ini Rasulullah. Dia bilang tidak, Rasulullah sakiti saya. Ini kesentuh kulit saya punya hak untuk kisos. Kata Nabi SAW, baiklah, kisos. Dia bilang, ya Rasulullah tadi waktu Anda sentuhkan tongkat Anda, baju saya sedikit tersingkap. Dan tongkat Anda menyentuh perut saya. Memang betul, begitu memang tadinya. Kesentuh tongkat itu ada bajunya yang terbuka kancingnya, rupanya kaitannya, maka kesentuh di perutnya. Dia bilang, saya juga mau ya Rasulullah. Sahabat yang lain marah, wahai fulan, ini Rasulullah. Dan ini di medan perang. Dia bilang, saya mau kisos. Pokoknya saya maunya kisos. Nabi SAW menyingkapkan sedikit perut beliau, ternyata sahabat tersebut datang memeluk Nabi SAW lalu mencium perut beliau. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi memang betul semua yang saya lakukan. Saya tidak bohong tuh. Artinya badan saya kena segala, saya memang lakukan. Tapi saya bukan mau mengkisos Anda ya Rasulullah. Anda sudah lihat ini musuh di depan. 1.000 orang pasukan perang, semua dengan kudanya, semua persiapannya. Kita bisa habis di 300 orang. Ini peperangan pertama Anda dalam Islam dan saya bangga bisa hidup. Dan saya ingin yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Karena itu saya menciumnya. Ini kisah. Kalau ini ya, ini yang saya tahu Allah alam. Kalau tadi masalah yang pertama saya tidak tahu itu. Merujuk pada surah Al-Baqarah 207, apakah tafsir dari firman Allah ini bisa mengambil dalil bahwa para pelaku teroris, ISIS dan sebagainya? Maksudnya? Tentulah tidak masuk, ini lain. Maksudnya mereka yang bom-bom duri di sana sini, nggak masuklah dari Al-Baqarah 27, jauh dari 207 iya gitu. Nah, masuk ini nggak mungkin. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan sebab nuzul ayat. Kita kalau ada ayat Al-Quran punya sebab turun, namanya sebab nuzul, atau hadis punya sebab wurud, kita harus tahu apa itu, maka kita akan tahu hukum syar'i. Kalau yang tidak ada, baru kita kembali kepada pendapat para sahabat dan tabi'in bagaimana menanggapi ayat tersebut. Jadi kalau ada sebab nuzul jelas, karena ini sebab turunnya jelas. Gara-gara Suhaib tadi mensedekahkan seluruh hartanya. Orang yang melakukan seperti ini karena Allah, dia untuk meninggalkan sebuah wilayah kafir, akhirnya dia mengeluarkan seluruh hartanya, insya Allah ini sangat baik, sangat positif itu. Ya, jadi ini masuk dalam ayat. Tapi kalau yang lain-lain ini, itu sama sekali tidak masuk. Teman-teman sekalian garis bawahi. Ya, ini pendapat yang saya pegangin dan ulama sudah menyampaikan di Timur Tengah masalah ini. Dan saya tetap mengatakan teman-teman, kalau Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan Madinah tempat meninggalnya Nabi SAW, Islam bermula sana, di akhir juga di sana. Tidak mungkin dua kota ini sesat. Nggak mungkin sudah. Karena yang banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Mendekati hari kiamat pun adalah Nabi SAW mengatakan akan keluar dari Madinah, gitu kan? Anak muda yang paling terbaik pada saat itu dari sisi imannya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Madinah, gitu kan, pusat daripada keimanan. Dia akan keluar seperti biawak keluar dari lubangnya dan dia akan kembali lagi. Yang mau belajar Islam kembali ke Madinah. Ini sudah jelas sabda Nabi SAW, seperti itulah. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, ini pusat daripada agama kita. Jangan sampai kita meninggalkan dua kota ini, gitu. Ya. Kalau kita lihat fatwa para ulama tentang berhubungan masalah bom bunuh diri dan segala, dari fatwa ulama di dua kota ini mustahil ada yang membolehkan. Tidak ada sama sekali. Jihad berperang, silakan masuk di kancah peperangan. Jangan bom Indonesia teman-teman. Kesana ke Israel tuh. Gitu. Sana berangkat sana bom sana gitu. Dan itu pun bomnya lempar bom kita kepercik mati syahid. Itu Anda lakukan. Ini bom Indonesia, bom orang Islam juga. Menganggap orang kafir kalau tidak sepaham dengan dia, dari mana ini teman-teman sekalian? Ini nggak ada. Jadi nggak bakal nyambung, apalagi mau disambung dengan Al-Baqarah 207 tadi sudah tidak sama sekali. Gitu. Di akhir hayat Suhaib Ar-Rumi melewati masa fitnah besar. Bagaimana sikap beliau menghadapi fitnah tersebut? Ada di pihak manakah beliau? Sudah saya katakan, beliau melepaskan diri. Dan tidak dinukil secara khusus tentang apa perilaku beliau. Tapi beliau dikatakan sama dengan sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ya, yang memang berlepas diri. Berlepas diri itu mereka menjalankan hadis Nabi SAW yang kata Nabi, kalau fitnah nanti terjadi, artinya ribut di antara kalian tidak tahu apa jalan keluarnya, maka patahkanlah pedang-pedang kalian dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan ikut-ikutan. Hanya itu dinukil oleh ulama kepada kita dan masuk dalamnya Suhaib radhiyallahu anhu.
Bagaimana dengan ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang berkaitan dengan perbudakan? Karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Apakah ada fadilah yang bisa diambil untuk zaman sekarang? Tentu itu berlaku pada saatnya, seperti misalnya haji. Dia berlaku hanya di waktunya, di tempatnya, gitu kan? Jadi misalnya haji ya bulan Zulhijjah itu, di waktu itu saja 8 sampai 13 Zulhijjah dengan gerakan, dengan kegiatan dan itu berlaku sama dengan perbudakan. Kalau terjadi jihad, terjadi ada orang rampasan, tawanan perang, maka itu baru terjadi perbudakan. Berlakulah semua hukumnya. Yang lain tidak ada gitu. Memang tidak terjadi seperti sekarang, tidak ada gitu. Gimana pendapat tentang kitab Hayatus Sahabah? Saya tidak tahu ini penerbitnya yang siapa yang maksud dan penulisnya siapa. Anda tinggal lihat insya Allah. Cara melihat buku begini. Lihat buku itu kaya dengan rujukan atau tidak. Kalau kita sekarang itu referensi footnote ya, tulisan kecil di bawah. Misal dia sebutkan sebuah riwayat, ditulis angka 1 kayak buku ini gitu kan. Ini riwayat di sini disebutkan di buku ini. Ada rujukan dan yang dinukil kepada dia ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Insya Allah itu termasuk bagus. Tapi kalau hanya sekedar kisah, cerita, seperti sebuah dongeng, seperti komik, maka ini perlu dikembalikan, harus dibahas dulu, gitu kan? Harus dibahas kepada ahli-ahlinya. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Dan itu sedikit membuat PR ya. Kalau saya sarankan, kenapa kita bedah buku ini teman-teman? Saya pribadi belum sempat menulis kisah tentang sahabat, tapi saya menambahkan apa yang saya tahu dengan buku ini. Kenapa kita pilih buku ini dan kenapa saya minta panitia siapkan? Agar teman-teman tidak capek lagi mencari tentang referensi sahabat. Ini loh rujukannya, ini kita bedah, gitu kan? Ini di halaman sekian dibahas supaya sudah jelas. Jadi saran saya nggak usah beli yang lain. Kecuali memang sudah jelas tadi ya rujukannya, referensinya dan seterusnya. Apakah seorang yang berumah tangga bisa mencapai kedudukannya seperti sahabat Nabi Muhammad SAW? Tahapan seperti apa? Tentu saja, tentu saja. Dan nanti akan ada teman-teman sekalian insya Allah setelah membahas sahabat-sahabat laki-laki, kita akan tablik akbar sahabiat perempuan. Saya tidak akan berhenti di sini. Insya Allah dengan izin Allah, selama Allah masih kasih panjang umur, Allah masih mudahkan semuanya, kita akan bedah 4 jilid sahabat laki-laki ini. Setelah selesai jilid keempat, kita akan masuk ke kisah sahabiat. Kita juga akan bedah buku lain, kisah tentang istri-istri Nabi SAW, sahabiat-sahabiat Nabi yang lain, itu akan kita pelajari semua kisah mereka. Dan insya Allah itu akan ada bahasanya, tentu saja bisa. Ikuti sahabiat, maka akan sama dengan kedudukan mereka insya Allah. Anda mau tanyakan bagaimana hukum bom bunuh diri di kancah peperangan, memerangi orang kafir. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi nggak boleh, di kancah peperangan pun tidak boleh. Ya, ini dalilnya jelas, tidak pernah Nabi SAW, tidak pernah ada sahabat yang sengaja membunuh dirinya untuk bunuh orang lain. Mereka berhadapan ya, sampai detik terakhir. Mati ya sudah, mati syahid. Nah, seperti itulah. Kalau mereka mati karena luka, gitu kan. Seperti Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu kena anak panah dan luka. Akhirnya setelah selesai peperangan berapa hari baru mati, gitu kan. Tapi ini tetap Nabi SAW itu mati syahid karena dia mati kena luka di kancah peperangannya. Penyebabnya itu. Maka seperti itu pemahamannya. Ini kalau masalah apakah tawanan perang dijadikan budak juga? Jawabannya sudah iya jelas. Mengapa pemilik budak wanita boleh memperlakukan budaknya seperti seorang istri? Itu hukumullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diberebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Dalam Islam Nabi SAW punya Maimunah dan Maria. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak, sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya, hukum Allah begitu. Nah, jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa, itu sudah hukum Allah begitu. Anda boleh baca kepada rujukan-rujukan tentang masalah ayat-ayat, di antaranya surah kalau tidak salah di awal 7 ayat pertama surah Al-Mu'min ya. Itu membahas itu qad aflahal mu'minun dan seterusnya sampai akhir ada dikatakan situ walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang telah beruntung orang yang beriman, disebutkan tentang orang khusyuk dan seterusnya, dikatakan sampai salah satunya yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang mereka dapatkan dari tangan kanan mereka dengan peperangan. Jadi budak hamba sahaya memang boleh digaulin gitu kan. Sebagian ulama mereka boleh nikahi, mereka juga boleh tidak nikahi. Hukum syar'i seperti itu, hukum Allah gitu. Makanya beberapa sahabat memiliki ya banyak hamba sahaya dan banyak ada juga istri-istri dibatasi 4. Kalau hamba sahaya tidak ada batasnya. Hukumullah seperti itu. Tapi kalau terjadi pergaulan dan si perempuan itu hamil, maka anaknya yang lahir menjadi orang yang bebas, bukan lagi budak. Bukan lagi budak. Ini bisa kembali, ini tentu ada bahasan panjang ya, bisa lebih banyak membaca seperti buku yang sedang saya bahas di YouTube, ada Minhajul Muslim. Kalau bisa beli bukunya Terbitan Darul Haq, kemudian baca khusus bab raqabah, bab keterbudakan, nanti lebih jelas itu tentang hukum-hukum syariat dan dalil-dalilnya. Ustaz mau bertanya tentang hukum perbudakan dalam syariat Islam, sudah menghapus perbudakan, tapi kenapa ayat-ayat tentang budak seperti menjadikan wanita kafir dan rampasan perang boleh dijadikan budak dan boleh digauli? Sudah saya jelaskan tadi ini. Ya, berputar-putar di sini semua pertanyaannya nih. Ini Allah orang laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan karena sulit menerima hukumnya, kalau laki-laki mau buru-buru, gitu kan? Begitulah manusia.
Jadilah orang beriman yang patuh. Allah bilang ya gitu kan. Babi nggak boleh makan, ya nggak boleh makan. Ada hikmahnya, nggak ada hikmah nggak apa-apa. Tetap aja patuhi. Sudah begitu hukumullah. Jalani sebentar sampai mati masuk surga tuh. Gitu. Jangan bangkang. Kalau belum bisa menerima, pelajari ilmu yang menghilangkan was-was, ilmu yang melahirkan keyakinan gitu. Apakah ada dalil kalau umat Islam harus mengikuti salah satu dari 4 imam? Contoh Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Tidak harus itu. Tapi 4 imam ini sudah disepakati oleh ulama kalau madhab mereka boleh dipegangi. Madhab mereka boleh dipegangin. Ya. Dan mereka ini kembali kepada dalil. Ini juga sudah saya bahas di Minhajul Muslim di YouTube, bisa lihat atau di web di www.khalidbasalamah.com itu ada Minhajul Muslim diketik dan bahasan pasal sebelum pasal adab akhir bab akidah ada kedudukan para ulama, ya, bagaimana bermuamalah dengan para ulama. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah hukum-hukum seperti ini. Jadi situ dijelaskan, maaf sebentar ya, itu dijelaskan tentang bagaimana harusnya kita bermuamalah dengan para ulama. Dan 4 orang ini, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya adalah orang-orang yang sudah dipegangi seluruh dunia, disepakati oleh muslimin, mereka bisa jadi rujukan. Masalah ada orang berpegang pada sebuah mazhab itu boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi kebijaksanaan kebijakan yang baik adalah, bijaksananya seseorang adalah kalau dia kembali kepada dalil. Dia kembali kepada dalil. Jadi misal gini, ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka dipertemukan pendapatnya dalam satu hukum, lalu kita temukan ternyata ada di antara mereka yang sudah kita bisa baca sekarang karena buku-buku sudah banyak. Kalau zaman dulu mereka masih berpisah-pisah, gitu kan? Imam Ahmad di Irak, Imam Malik di Madinah, Abu Hanifah juga di Irak, tapi Abu Hanifah sudah meninggal jauh. Meninggal tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik tahun 179, Imam Syafi'i meninggal 204, kalau tidak salah Imam Ahmad 240 sekian. Ini masa-masa kejayaan mereka, tapi ini pisah tempat semua. Dan pada zaman itu ilmu satu sama yang lain yang mereka kuasai tidak semuanya sampai ke yang lainnya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan selalu berselisih pendapat nih, karena Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Malik rahimahullah banyak interaksi dengan tabi'in yang belajar dari sahabat langsung, gitu kan. Maka Imam Malik sampai menulis dalam buku beliau, sampai kalau ada sebuah hukum yang belum jelas, maka perbuatan ahli Madinah bisa menjadi hujjah. Seperti misalnya waktu diperselisihkan masalah sa' itu takaran ukuran untuk zakat gandum dan segala. Jadi sa' ini yang mana yang dipegangi? Islam sudah nyebar sampai ke Irak, sampai ke Persia. Di sana juga ada sa', di Madinah juga ada sa', ada takaran. Maka kata Imam Malik, sa'nya ahli Madinah jadi pegangannya. Karena ini diturun-temurun dari zaman Nabi SAW. Ini kan contoh saja ya. Imam Abu Hanifah waktu itu tinggal di Irak dan zaman itu beliau banyak sekali orang yang mendustakan hadis. Ya, mereka buat hadis-hadis palsu. Maka Imam Abu Hanifah sortir benar-benar tuh, nggak sembarangan. Jadi agak beda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik kayaknya kayak kesannya toleransinya banyak, gitu kan. Imam Abu Hanifah kayaknya super ketat, gitu kan. Seperti itu. Dan kebanyakan menggunakan akal yang dijabarkan dari dalil yang sudah ada. Karena di zaman itu banyak pendusta hadis. Pernah satu kali Imam Malik bertemu dengan Abu Hanifah dan murid Imam Malik berkata di Mekah, lagi haji nih, wahai Imam, tuh Abu Hanifah lagi ada di sana tuh, yang selama ini berselisih pendapat dengan anda. Imam Malik penasaran, ketemu. Lalu ketemu, kata Imam Malik, saya mau bertemu sendiri, murid-muridnya gak ada yang ikut. Lalu Imam Malik berbicara panjang lebar dengan Abu Hanifah, gitu kan? Masalah perselisihan dalil di antara mereka. Setelah selesai, berapa waktu gitu, lalu Imam Malik berdiri ketemu sama murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, bagaimana pendapat anda wahai Imam? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Imam Malik mengatakan, saya telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang kalau dia mau buat tembok ini bisa berbicara, maka berbicara menyampaikan hujjah. Karena hujjahnya sangat kuat gitu. Ini bukan orang sembarangan. Maka dari statement seperti ini dan juga keempat imam termasuk Syafi'i dan Imam Ahmad semua mengatakan apapun ya dari pendapatku yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW, maka ambil hadis Nabi dan buanglah ya ke belakang punggung kalian pendapatku. Jadi jelas kita disuruh ikuti pendapat Nabi SAW. Bijaksananya seorang penuntut ilmu kalau dia mengambil ya dari 4 pendapat ini mana yang lebih sesuai dalilnya dan kuat, apalagi sekarang kita sudah bisa menukil semua dalil mereka, gitu kan? Saya ingat waktu saya masih kuliah di Madinah, kita belajar masalah fikih. Subhanallah terinci sekali itu. Hukum jual anjing misalnya, Imam Malik bilang apa? Ini pendapat dalilnya, ini pendapat ini dalilnya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Lalu kita bisa dengan bijaksana melihat, oh ternyata dari 4 ini dalil yang paling kuat ini rupanya, kan gitu. Seperti itulah. Maka itu kebijaksanaan yang kita bisa ambil. Jadi dengan begini juga kita bukan berarti tidak berpegang pada satu madhab, atau kita bisa mengatakan saya Syafi'iyah, tapi bukan berarti semua Syafi'i walaupun ada yang salah kita katakan jalani, tidak. Tapi kita terbuka untuk menerima pendapat yang lebih kuat, terutama hadis Nabi SAW. Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan ini sudah saya jelaskan tadi antara ulama. Di masjid tempat kami, Ustadz, membahas kajian dengan buku yang disusun oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Siapa beliau? Allahu a'lam. Saya nggak tahu.
Dan saya minta tolong, kalau di pengajian saya khusus ya, saya minta. Teman-teman kalau di pengajian lain silakan. Di pengajian saya tolong jangan tanya nama orang. Saya minta tolong. Terutama kalau kecuali sahabat, tabi'in yang kita mau tahu tentang fadilahnya lain. Tapi kalau antum tanya kelompok ini apa, bagaimana mereka, si fulan ini bagaimana, itu mustahil. Saya nggak akan jawab. Karena ini subhanallah banyak orang salah paham. Kadang-kadang saya jelaskan begini tentang sesuatu, kemudian orang bilang, oh suatu hal itu dukung tuh. Terus sebenarnya bukan masalah dukung ini. Saya cuma menjelaskan, lagi ditanya saya jelasin. Mana yang benar, mana yang salah. Bijaksana kan dalam masalah seperti itu. Ini enggak, oh berarti ini mendukung nih. Oh ini berarti begini, ini berarti begini. Jadi kita dianggap seperti aliran itu juga. Padahal sebenarnya bukan itu teman-teman sekalian. Jadi salah paham gitu kan. Jadi lebih baik jangan tanya kepada saya nama individu. Dan saya sarankan teman-teman sibuk nanyakan halal haram. Itu aja. Salah orang-orang ini jangan gitu. Kalau buku ini memang kebetulan saya tidak tahu dan saya juga tidak bisa bahas tentang individu ya. Saya tidak membiasakan diri untuk itu. Karena tidak ada kapasitas saya. Kalau saya benar, mungkin bisa dapat pahala. Tapi kalau saya salah, berbahaya. Saya siapin musuh hari kiamat. Gitu kan. Ini nggak mungkin saya lakukan. Apakah boleh akikah pada saat dewasa? Karena pada masa kecil saya belum diakikah karena orang tua saya awam. Apa hukumnya? Saya pernah dengar ceramah bahwa jika masih hidup tergadaikan. Gitu kan. Ini khilaf di antara ulama. Pendapat ulama yang paling kuat sebenarnya mengatakan akikah gugur hukumnya kalau sudah lewat waktunya, gitu kan? Sudah lewat waktunya. Baik itu karena kejahilan karena tidak tahu, gitu kan? Atau memang ketidakmampuan. Ini pendapat yang paling kuat. Misal gini, antum sudah lewat hari ke-7 memang tidak mampu. Memang miskin, tidak ada apa-apa. Nggak bisa. Kedepannya pun ini kayaknya tidak ada uang nih, nggak bisa. Allahu alam kapan saya punya duit. Maka ini pendapat pertama mengatakan sudah tidak ada lagi gugur. Kecuali kalau antum misalnya punya gaji nih, antum pasti akan dapat. Pasti cuma sekarang lagi tidak ada. Atau orang tua lagi sakit, tiba-tiba kita harus bayar rumah sakitnya dan kita bisa. Nah ini pendapat masih dikecualikan. Dari pendapat pertama mengatakan kalau ada udur-udur syari begini dia masih boleh akikahkan. Pendapat kedua mengatakan terbuka. Kalau orang memang bukan sengaja meninggalkan akikah, ada orang tidak mau akikah, sudah tidak mau keluarin. Ini lain, ini sudah mutlak, disepakati oleh semua tidak ada lagi akikah buat dia. Karena dia pungkirin dari awal lewat waktu dengan sengaja. Seperti orang yang lewatin waktu sholat secara sengaja gitu. Tapi kalau dia tidak tahu, memang dia belum mampu, maka ini pendapat kedua mengatakan boleh. Saya terakhir juga duduk di salah satu majelis di Masjid Nabawi, tapi saya tidak sempat tahu siapa syekh itu, karena hanya kebetulan pas umroh, kemudian ada yang tanya tentang masalah akikah ini. Dan beliau membaca dari sebuah kitab yang beliau pakai, dan sempat mengatakan akikah itu, ya yang pendapat kedua yang dia pegangin, kalau boleh saya dilakukan kapan punya kemampuan. Karena ada hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari yang berbunyi, jiwa itu tergantung dengan atau tergade dengan akikahnya. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi gerakan Syiah yang selalu mencaci para sahabat dan Rasulullah SAW dan sampai saat ini masih tersorot? Ya. Tentu saja kita perangin ya. Diperangin sini dalam arti kata perangin dengan ilmu, Pada saat mereka menyampaikan argumen yang salah, seminar tentang mencica sahabat, kita membuat seminar yang mendukung sahabat. Gitu kan? Pada saat mereka mengangkat pedang untuk memerangi orang yang mendukung sahabat, ya kita perangi mereka dengan pedang. Itu maksudnya dengan ilmu. Ada tempatnya. Hakim, bijaksana. Bukan berarti semua orang Syiah kita perangi dengan pedang, tidak. Didakwahin. Kalau mereka sampaikan pemahaman yang salah, kita luruskan pemahaman yang salah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya pendapat yang bagus sekali masalah ini. Beliau mengatakan waktu ditanya, wahai imam, wahai syekh, bagaimana pendapat anda tentang Syiah yang sekarang sudah menyebar, sudah mulai banyak sekolah-sekolahnya, mereka buat seminar, mereka berinfak dengan uang-uangnya untuk mengembangkan pemahaman yang mencaci maki dan mengkafirkan sahabat. Kata Syekh rahimahullah, beliau bilang, kalau mereka buat 1 nadwa seminar, kalian buat 2 nadwa. Kalau mereka bersedekah 1.000 rial, kalian bersedekah 2.000 rial. Kalau mereka menyebarkan 1 informasi, kalian sebarkan 1 atau 3 informasi. Jadi saingin mereka di lapangan, nanti Allah akan tunjukkan kebenaran. Pada saat mereka angkat senjata memerangi ahli sunnah, maka ahli sunnah angkat senjata memerangi mereka. Seperti itulah, gitu kan? Jadi kita bijaksana dalam menghadapi semua itu.